Muhammadun taju ruslillahi qatibah, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahkota para rasul dan pembuka mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu jujur dalam ucapan dan perkataannya. Ucapannya adalah hadis, perkataannya adalah Al-Quran. Baik, untuk menuju acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Ali Assegaf, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, Al-Habib Abdullah Al-Hamid, Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, Al-Habib Alwi Al-Jufri, Al-Habib Haidar Basro, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Hasim Al-Hamid, dan para tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah kita disehatkan badan kita, hajat kita semua insyaallah sampai sini dengan barokah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga saya berterima kasih banyak para kru Banser dan juga para warga Tegar Randu juga yang ikut andil untuk acara ini, dan saya juga tidak bisa mengatakan terima kasih karena terlalu besar bantuan Anda semua di sini, dan juga saya pun bingung harus mengatakan seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih para muslimin muslimat yang sudah hadir di acara ini. InsyaAllah semua diberi kesehatan, keselamatan, dan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan insyaallah acara ini akan diadakan setiap tahun, dan insyaallah tahun demi tahun akan lebih besar lagi, dan insyaallah juga akan lebih banyak syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan saya pun juga tidak bisa menyangka seperti ini. Dulunya saya mengundang Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, acaranya cuma kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah karena gue yakin karena Rasulullah SAW, alhamdulillah jadi sebesar seperti ini. Dan juga terima kasih semua, terima kasih banyak. Gula tak bisa minta pun. Insyaallah Allah si abadas kapi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menjadi renungan tambahan ilmu bagi kita. Amin, amin, Allahumma amin. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dalam janji, bahkan sentiasa menjaganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai akhlak terpuji dan elok sifatnya. Ayuhal hadirun rahmatullah alaikum. Selanjutnya menuju acara selanjutnya, yakni adalah ceramah agama pertama yang akan disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Qadir. Mohon dilarat. Pertama akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi.
Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul majlis Al-Habib Hussein bin Ali As-Sekaf, dan saya yang hormati Al-Habib Hashim bin Idrus Al-Hamid dan Habib Abdullah bin Idrus Al-Hamid dan seluruh Al-Habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, dan yang saya hormati segenap para asatidz kiai, para pemuka agama, para penerus lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh jajaran pemerintah, kepala desa yang saya hormati, dan seluruh jajaran pemerintah yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya muliakan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan yang penuh mulia ini, di bulan yang mana telah lahir, telah keluar dari rahim Sayyidatuna Aminah di kota Al-Makkahil Mukarramah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insanul kamil, manusia yang paling sempurna, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, baik di bumi maupun di langit, dari mulai terciptanya Nabi Allah Adam dan sebelumnya Nabi Allah Adam, terciptanya makhluk sampai akhir terciptanya makhluk. Tidak ada manusia yang lebih sempurna atau makhluk yang lebih sempurna daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, alhamdulillah, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini kita patut bersyukur kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena jangankan umat-umat terdahulu, jangankan sebelumnya ada umat-umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihi salam iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ya Allah aku bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hati yang riang gembira, dengan penuh rasa aman, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kebahagiaan,
kita patut bersyukur kepada Allah. Di sana banyak orang-orang yang tidak bisa diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan rahmatnya Maulid, untuk merasakan bagaimana nikmatnya bersolawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian di antara kita mungkin ada yang kekurangan, sebagian di antara kita mungkin tidak ada yang sehat secara jasmani, akan tetapi kenikmatan shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan itu semua, memberikan itu semua kekuatan. As-shalah ala Nabi memberikan kita kebahagiaan yang belum tentu diberikan kepada orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri ma'asyiral hadirin. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, rasa syukur itu harus dan wajib kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita menunjukkan rasa syukur itu? Dengan apa kita menunjukkan rasa terima kasih itu? Mungkin saya beri contoh, seandainya kita bersyukur kepada orang yang telah memberikan kita kemudahan dalam sesuatu atau melakukan sesuatu kebaikan kepada kita, yang kita lakukan adalah membalasnya. Mungkin kita datang ngasih sesuatu yang kita mampu untuk kita berikan. Begitu juga kita bersyukur kepada atas apa yang nikmat yang Allah berikan. Dengan apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan bersolah ala Nabi, dan tidak lupa mengamalkan amaliyah, mengamalkan apa yang sudah diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita bawa ke rumah kita masing-masing. Jangan kita hanya hadir di sini seperti acara rutinan, hadir sebentar, pulang, ya sudah dapat berkatan itu aja. Jadikan berkat itu berkat jasmani untuk kita makan, berkat rohaniyah untuk kita bawa sangu pulang sampai ke akhirat. Dan itu yang paling penting. Bukan hanya kenikmatan dalam kita menikmati hidangan yang telah diberikan, itu alhamdulillah, itu jasmani, hanya sifatnya mungkin 1 jam setelah itu hilang. Tapi ada kenikmatan yang tidak bisa kita lepaskan dari sini nanti insya Allah sampai akhir kiamah. Kenikmatan apa? Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, menjadikan Nabi Muhammad SAW mencontoh amaliyah-amaliyah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sebagian dari sini kita memiliki keturunan insya Allah. Ada yang belum memiliki keturunan, ada yang sudah memiliki keturunan bahkan cucu. Ajarkan kepada mereka mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kepada anak cucu kita mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri mereka itu pengetahuan bagaimana kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Beri mereka pengetahuan, ajak mereka ke majelis maulid, ajak mereka mengenal orang salihin, ajak mereka mengetahui bagaimana orang-orang yang telah mencintai Nabi Muhammad dan mereka sukses untuk dalam mencintai Nabi Muhammad. Gandeng keturunan-keturunan kita, gandeng anak-anak kita, gandeng cucu-cucu kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana caranya mensuri tauladani, ajak ke ustadz-ustadz, ke orang yang mengetahui ilmu, ke para kiai yang alim, ke para habaib yang mengetahui semua masalah-masalah dalam agama. Insya Allah kita diberikan petunjuk, yang petunjuk itu memberikan kita keberkahan di rumah, dalam diri kita, insya Allah sampai nanti akhir hayat kita, sampai liang lahat kita, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mensuri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya dengan mengamalkan amal-amal yang telah dilakukan sama Nabi Muhammad. Melakukan sholat rawatib. Jangan kita sholat hanya, memang harus kita melakukan sholat untuk 5 waktu, itu wajib. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu suatu yang kewajiban bagi kita muslimin, ma'asyiral hadirin. Tapi bagi yang mencintai Nabi Muhammad SAW tidak cukup itu, ma'asyiral hadirin. Kurang kita untuk mencintai Nabi Muhammad hanya menunjukkan suatu yang wajib aja untuk kita lakukan. Kurang kita melakukan kepada Nabi Muhammad kecintaannya untuk kita tunjukkan. Kalau hanya mengerjakan sesuatu yang wajib, yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslimin muslimat, ma'asyiral hadirin.
berikan kelebihan, berikan sesuatu yang lebih untuk Nabi Muhammad. Karena ma'asyiral hadirin, semata-mata hasya lillah, kalau Nabi Muhammad tidak akan sekali Nabi Muhammad tidak membalas kebaikan kita. Tidak akan Nabi Muhammad SAW menyia-nyiakan yang kita tunjukkan dalam mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti, dan itu pasti Nabi Muhammad SAW membalas kebaikan itu berpuluh-puluh kali lipat, ma'asyiral hadirin. Dan yang tak bisa kita sangka dengan akal pikiran kita. Mungkin ada sebagian orang bicara, apa gunanya kita ini melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Apa gunanya kita ini bersolawat kepada Nabi Muhammad? Apa manfaatnya kita melakukan hal-hal yang baik kepada Nabi Muhammad? Mungkin kita tidak merasakan waktu ini karena kita menggunakan akal pikiran, ma'asyiral hadirin. Tapi ketika kita menghidupkan hati kita dengan Nabi Muhammad, semua itu mudah terjawab. Semua itu akan tampak dengan jelas di mata kita, akan tampak dengan jelas di hati kita bagaimana Nabi Muhammad SAW andil dalam urusan keluarga, dalam urusan pribadi, dalam seluruh urusan masalah-masalah kita. Nabi Muhammad pasti hadir di situ, ma'asyiral hadirin. Jangan pernah ragu itu ya, ma'asyiral hadirin. Semua orang merasakan hal yang sama, semua orang merasakan hal yang takjub, keheranannya terhadap shalah ala Nabi, keheranannya terhadap menunjukkan rasa syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa habaib, para ulama, para kiai semua mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena mereka tahu apa esensi mencintai Nabi Muhammad SAW, apa substansi, apa dalam isinya mencintai Nabi Muhammad. Mereka faham itu semua. Dan saya mengajak di sini khususan untuk saya dan para hadirin wal hadirat sekalian, untuk mari kita bersama-sama mencintai, mensuri tauladani Nabi Muhammad SAW, mengamalkan amaliyah yang telah dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, tidak mudah sampainya hadis-hadis, sampainya apa yang telah dilakukan sama Rasul SAW di Mekah sama di Madinah sampai ke telinga kita hari ini, ma'asyiral hadirin. Itu tidak semata-mata gratis, ma'asyiral hadirin. Itu penuh perjuangan para sahabatun Nabi, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para aulia, itu semua memerlukan perjuangan, ma'asyiral hadirin. Mereka semua berkorban, mengorbankan keluarga, mengorbankan uang, mengorbankan semua waktu dan lain-lainnya hanya untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita, ma'asyiral hadirin. Hanya satu hadis mungkin, hanya satu kalimat dari Nabi Muhammad SAW itu bisa berpuluh-puluh hari, bahkan berpuluh tahun untuk dapat mendapatkan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ma'asyiral hadirin. Artinya kita patut bersyukur, kita di rumah kita mudah mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad, ma'asyiral hadirin. Kita di rumah mungkin kita mendapatkan para ulama-ulama, para habaib, para kiai, para asatidz menyampaikan kepada kita hadis, menyampaikan kepada kita kelebihan-kelebihan daripada kaifah Nabi Muhammad SAW, kaifiyah dalam beribadah Nabi Muhammad. Kita mudah mendapatkan itu semua, ma'asyiral hadirin. Tapi ketahuilah, itu kenikmatan tidak gratis, wahai ma'asyiral hadirin. Itu kenikmatan yang kita pertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui kelebihan, kalau kita sudah mengetahui apa yang telah diajarkan kepada ustadz, kepada habaib aulia, kepada para kiai, kepada para pemuka agama, kepada telinga-telinga kita, kemudian kita mengabaikan, ma'asyiral hadirin, dituntut itu, ma'asyiral hadirin. Dengan mudahnya kita melalaikan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, ada tuntutan nanti, ma'asyiral hadirin. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, di sini di mimbar yang penuh berkah ini, ma'asyiral hadirin, dengan waktu Rabiul Awal, ma'asyiral hadirin, lahirnya Nabi Muhammad SAW, Al-Fakir, saya mengajak diri saya sendiri terutama dan para hadirin untuk melakukan amaliyah yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat rawatib, kalau bisa sholat sunnah dilakukan, ma'asyiral hadirin, 2 rakaat sebelum subuh. Apa fadilahnya, ma'asyiral hadirin? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ini tidak ada artinya, ma'asyiral hadirin. 2 rakaat sebelum subuh itu paling utamanya, lebih mulia daripada kita miliki semua dan seisinya, ma'asyiral hadirin. Seandainya kita bersodakoh, seluruh dunia kita sodakohkan,
untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin, dengan kita sholat 2 rakaat, pahalanya itu lebih afdol 2 rakaat, ma'asyiral hadirin. Karena pahala lebih afdol daripada dunia dan seisinya. Dan ma'asyiral hadirin, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan isya, dan 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum ba'dal isya, ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum isya dan setelah isya. Hadza itu rakaat-rakaat yang kita lakukan hanya paling 3-4 menit maksimal. Tapi fadilahnya ma'asyiral hadirin, insyaallah sampai kita nanti ke liang lahat, sampai kita di akhirat, tidak sampai kita sampai meninggal ma'asyiral hadirin. Tidak sampai itu semua, sampai kita meninggal kita tidak mendapat fadilah. Insyaallah dengan khutbah yang saya hanya imtithal amr oleh sahibul bait menjadi barokah untuk kita dan semua hadirin hadirat. Ma'asyiral hadirin, wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menjadi tambahan ilmu bagi kita, juga menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.